Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Di video kali ini, saya akan membahas materi mengenai analisis dampak lingkungan dari RPS 1 atau pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-15 atau pertemuan terakhir. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi ya. Selamat menyaksikan. Yang akan saya bawakan kali ini dengan mata kuliah penyehatan lingkungan atau AMDAL yang disingkat menjadi analisis mengenai dampak lingkungan. Sebelum lanjut terlebih dahulu, saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Ninyaman Aidianti, nomor stambuk 1930008. Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Dainu Iksanuddin Bau-Bau. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi dari pertemuan 1 atau RPS 1 sampai dengan RPS terakhir atau RPS ke-15. Pokok bahasan saya yaitu yang pertama, konsep dasar analisis mengenai dampak lingkungan. Kedua, konsep dan analisis mengenai dampak lingkungan. Ketiga, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan AMDAL dan manfaat AMDAL. Keempat, proses analisis mengenai dampak lingkungan. Kelima, aspek kesehatan masyarakat dan lingkungan. Keenam, penapisan kegiatan wajib AMDAL. Kedelapan, konsep dasar dan pengenalan serta pemahaman mengenai daftar kawasan lindung. Kesembilan, konsep dasar dan pengenalan penulisan KA AMDAL. Kesepuluh, konsep dasar dan pengenalan dokumen AMDAL. 11. Konsep dasar dokumen RKL garing RPL. Ke-12, pemahaman dokumen RKL RPL. Pertemuan ke-13, konsep dasar dokumen UKL atau UPL. Pokok bahasan yang keempat yaitu pemahaman dokumen UKL atau UPL. Yang terakhir yaitu konsep dasar serta pemahaman mengenai dokumen SPPL. Yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai konsep dasar analisis mengenai dampak lingkungan. Pengertian analisis mengenai dampak lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup sekitarnya. Tujuan dilakukan analisis dampak lingkungan. Tujuan AMDAL adalah menduga kemungkinan terjadinya dampak dari suatu rencana atau kegiatan. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan studi AMDAL. Yang pertama yaitu mengidentifikasi semua rencana usaha yang akan dilaksanakan. Kedua, mengidentifikasi komponen-komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak besar dan penting. Ketiga, memperkirakan dan mengevaluasi rencana usaha yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Keempat, merumuskan RKL dan RPL. Kegunaan dilaksanakannya studi AMDAL sebagai bahan bagi perencanaan dan pengelolaan usaha dan pembangunan wilayah. Kedua, membantu proses pengambilan. Ketiga, memberi masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha. Keempat,
memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari rencana usaha. Terakhir, memberi informasi kepada masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana. Hubungan analisis dampak lingkungan dengan teknik sipil. Andal ini berperan bagi banyak ahli, misalnya ahli geologi, ahli sipil, ahli lingkungan, ahli geofisika, dan ahli-ahli lainnya sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah, membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup, memberi masukan untuk usaha kegiatan, memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan menginformasikan pada masyarakat mengenai dampak yang mungkin akan timbul dari suatu usaha yang dilakukan. Peranan AMDAL dalam pembangunan oleh teknik sipil yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup tersebut. Perlu ditelaah terlebih dahulu apakah suatu rencana kegiatan pembangunan akan merugikan manusia dan lingkungannya. Lanjut kepada RPS kedua, yaitu konsep dan analisis mengenai dampak lingkungan. Konsep dan analisis mengenai dampak lingkungan. Yang pertama itu peranan dan fungsi AMDAL. AMDAL dimaksudkan sebagai alat untuk merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh suatu aktivitas pembangunan yang sedang direncanakan. Prinsip AMDAL. Dengan AMDAL, pemrakarsa dapat menjamin bahwa proyeknya bermanfaat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan. Hal yang perlu diperhatikan dalam AMDAL. Penentuan kriteria wajib AMDAL. Saat ini Indonesia menggunakan atau menerapkan penapisan satu langkah dengan menggunakan daftar kegiatan wajib AMDAL. Daftar kegiatan wajib AMDAL dapat dilihat dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012. Lanjut kepada RPS ketiga, yaitu mengenai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan AMDAL dan manfaat AMDAL. Peraturan perundang-undangan Pasal 16 berbunyi, setiap perencanaan yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang dilaksanakannya diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah terdapat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Peraturan pemerintah tersebut diantaranya mengatur tentang AMDAL, Peraturan Pemerintah 29 Tahun 1986, PP 51 Tahun 1993, dan PP 27 Tahun 1999. Pengendalian pencemaran air, penyertaan modal dalam instruksi pengolahan limbah B3, dan pengendalian pencemaran laut. Untuk keputusan Presiden, lebih dari 50 keputusan Presiden yang terkait dengan pengelolaan lingkungan telah disusun sejak tahun 1978. Keputusan ini sangat banyak jumlahnya, mulai dari pengesahan konvensi internasional, perdagangan spesialis langka, polusi, tata kerja instruksi lingkungan. Daftar keputusan tersebut dapat dilihat dari lampiran buku materi pokok ini. Lanjut yaitu manfaat AMDAL. Manfaat AMDAL bagi pemerintah untuk mencegah agar potensi sumber daya alam yang dikelola tersebut tidak rusak, khususnya untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Bagi masyarakat, manfaat AMDAL yaitu dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya, sehingga dapat mempersiapkan diri di dalam penyesuaian kehidupan apabila diperlukan. Bagi pemilik proyek, manfaat AMDAL yaitu untuk melindungi proyek dari tuduhan melanggar undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lanjut pada RPS keempat atau proses analisis mengenai dampak lingkungan. Yang pertama yaitu pihak yang
terlibat dalam AMDAL, yaitu Komisi Penilaian AMDAL, Pemrakarsa, dan masyarakat. Prosedur AMDAL. Prosedur AMDAL dimulai dari penapisan atau screening wajib AMDAL, menentukan apakah suatu rencana atau usaha kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Yang kedua yaitu proses pengumuman dan konsultasi masyarakat. Pemrakarsa wajib mengumumkan rencana kegiatannya selama waktu yang ditentukan. Dalam peraturan tersebut, menanggapi masukan yang diberikan dan kemudian melakukan konsultasi kepada masyarakat terlebih dahulu sebelum menyusun KA AMDAL. Ketiga yaitu proses perlingkupan atau scaping. Proses berikutnya adalah perlingkupan atau scaping. Proses ini merupakan proses awal untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan batasan wilayah studi. Lanjut kepada penyusunan dan penilaian KA AMDAL. Penyusunan KA AMDAL adalah proses untuk menentukan lingkup permasalahan yang akan dikaji dalam studi AMDAL. Proses pelingkupan. Setelah selesai disusun, Pemrakarsa mengajukan dokumen KA AMDAL kepada Komisi Penilaian AMDAL untuk dinilai. Yang terakhir yaitu penyusunan dan penilaian AMDAL, RKL dan RPL. Proses penyusunan AMDAL, RKL dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA AMDAL yang telah disepakati atau hasil penilaian Komisi AMDAL. Setelah selesai disusun, Pemrakarsa mengajukan dokumen AMDAL, RKL, dan RPL kepada Komisi Penilaian AMDAL untuk dinilai. Lanjut kepada aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Perlu dilakukannya studi AMDAL sebelum usaha dilakukan, mengingat kegiatan-kegiatan investasi pada umumnya akan mengubah lingkungan hidup. Oleh karena itu, menjadi penting untuk memperhatikan komponen-komponen lingkungan hidup sebelum investasi dilakukan. Selanjutnya yaitu RPS kelima dengan tema aspek kesehatan masyarakat dan lingkungan. Pengertian kesehatan masyarakat. Menurut Winslow 1920, definisi kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut. Kesehatan masyarakat adalah ilmu kiat untuk mencegah penyakit, memperpanjang harapan hidup, dan meningkatkan kesehatan dan efisiensi masyarakat melalui usaha masyarakat yang terorganisir. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Menurut Hendrik L. Bloom 1974, terdapat 4 faktor utama yang dapat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat yaitu lingkungan, perilaku manusia, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Keempat faktor tersebut saling terkait dengan beberapa faktor lain yaitu sumber daya alam, keseimbangan ekologi, kesehatan mental, sistem budaya, dan populasi sebagai satu kesatuan. Kesehatan lingkungan merupakan suatu disiplin ilmu dan seni untuk memperoleh keseimbangan antara lingkungan dengan manusia dan juga merupakan ilmu dan seni mengolah lingkungan agar bisa menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan aman, serta terhindar dari berbagai macam penyakit. Masalah kesehatan lingkungan yaitu pengelolaan air bersih, tempat pembuangan kotoran atau tinja, kesehatan pemukiman, pembuangan sampah, serangga dan binatang pengganggu, dan makanan dan minuman. Lanjut kepada RPS ke-6, penapisan wajib AMDAL. Pengertian penapisan. Penapisan adalah langkah dalam menentukan perlu tidaknya kegiatan atau usaha dilengkapi dengan kajian AMDAL. Metode penapisan. Metode penapisan ada dua yaitu metode penapisan bertahap dan metode penapisan satu langkah. Dalam metode penapisan bertahap, dilakukan secara bertahap dalam beberapa langkah secara berurutan. Metode penapisan satu langkah adalah metode penapisan yang digunakan oleh Indonesia.
Metode dengan daftar positif sangat sederhana. Pemerintah membuat daftar proyek yang dikenakan AMDAL. Proses penapisan. Penapisan bertujuan untuk memilih rencana pembangunan mana yang harus dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan. Langkah ini sangat penting bagi pemrakarsa untuk dapat mengetahui sedini mungkin apakah proyeknya akan terkena AMDAL. Hal ini berkenaan dengan perencanaan biaya dan waktu. Pengenalan lokasi wajib AMDAL. Lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berada pada kabupaten atau kota yang memiliki rencana detail tata ruang yang telah dilengkapi dengan kajian lingkungan hidup strategis yang dibuat dengan dilaksanakannya secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjut kepada RPS 8 dengan tema konsep dasar dan pengenalan serta pemahaman mengenai daftar kawasan lindung. Konsep dasar mengenai daftar kawasan lindung. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Pengenalan dan pemahaman mengenai daftar kawasan lindung. Bagian-bagian dari kawasan lindung yaitu kawasan lindung hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan lindung geologi, kawasan suaka alam, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung yang lainnya. Kriteria hutan lindung. Kawasan hutan lindung ditetapkan dengan kriteria kawasan hutan dengan faktor kemiringan atau lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkaliannya bobotnya sama dengan 175 atau lebih. Keempat, kawasan perlindungan setempat. Kawasan yang memiliki keanekaragaman biota, ekosistem, serta gejala keunikan alam yang khas, baik di darat maupun di perairan. Lanjut kepada RPS ke-9, konsep dasar dan pengenalan penulisan KA ANDAL. Pengertian KA ANDAL. KA ANDAL adalah singkatan dari Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup. KA ANDAL adalah suatu dokumen yang berisi tentang tata ruang lingkup serta kedalaman kajian ANDAL. Fungsi dari dokumen KA ANDAL yaitu diperlukan pedoman penyusun KA ANDAL. Pedoman penyusun KA ANDAL digunakan sebagai dasar bagi penyusun KA ANDAL, kegiatan tunggal KA ANDAL, kegiatan terpadu multisektor, dan KA ANDAL kegiatan dan kawasan. Tujuan dan fungsi penyusunan dokumen KA ANDAL. Tujuan dari penyusunan KA ANDAL dalam suatu kegiatan pembangunan yaitu merumuskan ruang lingkup kedalaman studi ANDAL, mengarahkan studi ANDAL agar berjalan secara efektif dan efisiensi sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia. Lanjut kepada fungsi KA ANDAL. Sebagai rujukan penting bagi pramakarsa, instansi yang membidangi rencana usaha atau kegiatan, dan penyusunan studi ANDAL tentang lingkup dan kedalaman ANDAL yang akan dilakukan. Urutan penyusunan dokumen KA ANDAL. Pengumpulan data dan informasi tentang rencana usaha atau kegiatan ronda lingkungan hidup. Kedua yaitu proyeksi perubahan ronda lingkungan hidup awal sebagai akibat rencana usaha atau kegiatan. Ketiga, penentuan dampak besar dan penting terhadap lingkungan yang ditimbulkan oleh rencana usaha atau kegiatan. Keempat, evaluasi dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Terakhir, rekomendasi atau saran tindak usaha pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengelolaan hidup berupa alternatif usaha atau kegiatan, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Lanjut kepada RPS ke-10 dengan tema konsep dasar dan pengenalan dokumen ANDAL.
Pengertian dokumen ANDAL. ANDAL adalah dokumen yang berisi analisis yang cermat tentang dampak yang penting dari rencana proyek. Untuk menentukan sejauh mana dampak, analisis yang lebih cermat terhadap dampak penting yang diidentifikasikan dengan dokumen KA ANDAL akan dilakukan dengan menggunakan metode yang diakui. Tujuan dan fungsi ANDAL. ANDAL disusun dengan tujuan untuk menyampaikan telahan secara cermat dan mendalam, serta dampak penting suatu rencana usaha atau kegiatan. Hasil kajian dalam AMDAL berfungsi untuk memberikan pertimbangan guna pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan dari rencana usaha atau kegiatan yang diusulkan. Tata cara membuat ANDAL. Usulan sebuah proyek datang dari pemrakarsa ialah orang atau sebuah badan yang mengajukan serta bertanggung jawab atas suatu rencana kegiatan yang dijalankan. Kemudian, usulan proyek akan mengalami penyaringan yang tujuannya yaitu untuk menentukan apakah perlu atau tidak dilengkapi dengan ANDAL. Penyaringan tersebut dilaksanakan dengan penyajian informasi lingkungan atau PIL. Dampak penting ANDAL. Yang pertama itu eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui maupun yang tidak terbarui. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam. Terakhir, proses dan kegiatan yang hasilnya bisa mempengaruhi lingkungan, sosial, dan budaya. PS ke-11 yaitu konsep dasar dokumen RKL-RPL. Pengertian RKL-RPL. RKL merupakan rencana pengelolaan lingkungan hidup. RKL adalah dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan, dan mengurangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif, serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan. RPL adalah singkatan dari Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup. RPL adalah dokumen yang memuat program-program pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang berasal dari rencana kegiatan. Fungsi dokumen RKL atau RPL. Fungsi RKL yaitu mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemborosan sumber daya alam secara lebih luas, menghindari timbulnya konflik dengan masyarakat dan kegiatan lain di sekitarnya. RPL-nya itu alat evaluasi terhadap mekanisme kerja suatu sistem pengelolaan lingkungan. Yang kedua yaitu mengetahui keunggulan dan kelemahan pengelolaan lingkungan. Kegunaan dokumen RKL dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan pengelolaan lingkungan. Kedua, sebagai alat evaluasi terhadap mekanisme kerja suatu sistem pengelolaan lingkungan. Ketiga, yaitu untuk memperkecil risiko serta potensi gugatan hukum dari pihak eksternal terhadap dampak kegiatan. Lanjut kepada RPS ke-12, yaitu pemahaman dokumen RKL atau RPL. Lingkup rencana pengelolaan lingkungan hidup RKL memuat upaya mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup dan dampak lingkungan hidup lainnya yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif yang timbul akibat dari satu rencana usaha atau kegiatan. Kedua yaitu lingkup rencana pemantauan lingkungan hidup. Pemantauan lingkungan hidup dapat digunakan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi pada berbagai tingkatan. Muatan lingkungan RPL. Muatan dokumennya itu yang pertama pendahuluan, kemudian rencana pengelolaan hidup, lalu rencana pemantauan lingkungan hidup, jumlah dan jenis izin PPLH yang dibutuhkan, pernyataan komitmen pelaksanaan RKL-RPL, daftar pustaka, dan yang terakhir yaitu lampiran. Lanjut kepada RPS ke-13, konsep dasar dokumen UKL-UPL.
Pengertian dokumen UPL atau UPL. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau UPL adalah dokumen lingkungan hidup yang harus disusun oleh pelaku usaha yang kegiatan usahanya tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi kegiatan dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup. Kegunaan penyusunan UKL dan UPL itu sebagai pedoman dalam pelaksanaan atau mencegah, menanggulangi, dan mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Lanjut kepada RPS ke-14, pemahaman dokumen UKL atau UPL. Dokumen UKL atau UPL. Berikut syarat pengajuan dokumen UKL. Pertama yaitu surat permohonan persetujuan upaya lingkungan hidup UKL-UPL. Memenuhi kelengkapan administrasi yang tercantum pada muatan formulir. Proses dan prosedur UKL-UPL. Proses dan prosedur UKL-UPL tidak dilakukan seperti AMDAL, tetapi dengan menggunakan formulir izin yang berisi identitas prakarsa rencana, usaha dan atau kegiatan, dampak lingkungan yang akan terjadi, program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, tanda tangan dan cap. Konsep dasar serta pemahaman mengenai dokumen SPPL. Pengertian dokumen SPPL. SPPL adalah dokumen yang menjadi persyaratan sebelum seorang pelaku usaha memperoleh izin teknis tertentu seperti izin usaha industri serta tanda daftar usaha pariwisata. Persyaratan pengajuan dokumen SPPL. Agar dapat memperoleh SPPL, maka pelaku usaha harus memiliki area tanah setidaknya antara 0 sampai dengan 2000 meter persegi. Jika yang dimiliki adalah bangunan, maka jumlah lantainya maksimal 4 lantai. Prosedur persetujuan SPPL. Yang pertama yaitu prakarsa harus datang sendiri atau memberikan kuasa untuk menyampaikan formulir SPPL. Pemeriksaan dokumen SPPL dapat dilaksanakan apabila rencana kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang daerah. Kepala dinas wajib memeriksa SPPL yang telah dipenuhi format penyusunan SPPL dan lampiran persyaratan. Dalam hal terdapat kekurangan data atau informasi dalam SPPL dan memerlukan tambahan dan atau perbaikan, prakarsa wajib menyempurnakannya dan atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan. Kepala dinas atau camat wajib memberikan persetujuan SPPL atau menolak SPPL berdasarkan hasil pemeriksaan dan perbaikan. Kepala dinas memberikan keputusan persetujuan atau penolakan SPPL dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak formulir SPPL diterima dan dinyatakan lengkap dan benar. Dalam hal usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki SPPL direncanakan mengalami perubahan prakarsa, wajib menyusun SPPL baru. Sekian dan terima kasih. Baiklah, itu tadi pemaparan dari materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi 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 Om.